Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait ungkapan dari Mahfud MD yang katanya siap dukung Anies menggantikan Gibran. Bahkan dia juga menyodorkan nama-nama seperti AHY, Puan Maharani. Kayak yakin sekali ya kalau Pak Prabowo akan mengganti Mas Gibran. Lucu sekali sih. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe, like, dan share dulu video ini. Kita tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Masih dengan gaya yang sama ya. Ih, masih di sini kawan ini. Pulang lah Pak, dari semalam Bapak di sini ya. Iya. Mau ngapain Bapak di sini, mau makar? Bukan cuma negara ini mau Bapak makar, ternyata channel Bung Perbelak pun mau Bapak makar. Pulang lah Pak, udah dicari anak sama istri Bapak itu Pak. Iya. Jadi salah tingkah awak dilihat-lihat di Bapak ini. Kalian tahu nggak kemarin, biar tahu kalian ya, penampilanku kayak gini dibilang katanya aku kayak si Adam suaminya Inul. Iya juga ya kan. Yang ada mirip-miripnya. Serius lah, suami Inul, bukan Sunarko. Padahal kemarin aku udah pakai baret ya kan, tampil gagah, masih dibilang juga kayak Adam suaminya Inul. Pung, sekarang begini Pung, kami pertanyakan Pung masalah kejiwaanmu Pung. Kadang kau jadi si Tompel, kadang jadi Amin Rais kau, kadang jadi Egy Sujana, sekarang kau jadi suami si Inul. Terserah kalian lah penilaian kalian kayak mana. Yang penting kan kalian nikmati kan. Iya. Aduh. Ya, sekarang kita mau bahas kawan ini, tapi kita sekarang mau bahas pernyataan dari seorang mantan Menteri Polhukam yang sekarang jadi YouTuber karena pengangguran. Siapa itu Bung? Mahfud MD. Suka kali kau kayak gitu Bung. Kemarin kau berpenampilan kau kayak si Egy Sujana, Roy yang kau bahas. Iya. Sekarang kau mirip kau sama si Sunarko, tapi Mahfud MD yang kau bahas. Ya, kita anggaplah mereka satu spesies. Jadi begini, ya, Mahfud MD dalam satu kesempatan mengatakan bahwasanya kalau kalau misalnya Gibran Raka Buming Raka atau wakil presiden bisa dimakzulkan, maka Bapak Prabowo memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang menjadi wakil presidennya. Bisa itu AHY, bisa itu Puan Maharani, dan juga bisa itu Anies Baswedan. Coba bayangkan kalian ya, seorang Mahfud MD bikin pernyataan seperti itu. Karena itu kan namanya. Pak Mahfud, sekarang begini ya. Sebelum kau melangkah terlalu jauh, ya aja. Masa jadi aku yang ngajari kau? Sebelum kita melangkah terlalu jauh, berbicara siapa yang menjadi penggantinya, sekarang bicarakan dulu. Bisa atau tidak, atau seberapa besar kemungkinan seorang wakil presiden bisa dimakzulkan? Betul. Kalau kemungkinannya pun tidak ada. Kali juga kau sakit hati sama bapaknya Gibran. Sama kau kayak si Sunarko, cuma beda versi aja. Betul. Pak Mahfud. Ya, tapi kayak gitulah ya. Gimana mau dibilang, yang namanya nganggur kan begitu. Lebih banyak berpikir daripada bekerja. Pak, istirahat aja Pak. Gak usah terlalu banyak mikirkan negara ini Pak. Udah ada yang mikirkan. Betul. Kerja aja Pak, diperbanyak Pak. Coba bayangkan kalian ya. Disodorkannya Anies Baswedan yang sama-sama nganggur sama dia disodorkan. Itulah menandakan adanya toleransi sesama pengangguran. Kok nggak boleh kayak gitu? Kau itu Menko Polhukam itu pada zamannya.
Tapi kalau dia membuat sebuah statement-statement seperti ini, ya sekarang begini, kadang-kadang orang ya yang sudah merasa negarawan, seringkali memberikan statement-statement yang menyesatkan. Ini kan statement menyesatkan, coba digiring kita ya untuk berpikir bahwasanya Bapak Prabowo akan memilih calon pengganti dari Gibran. Kayak seolah-olah Bapak Prabowo itu sudah pasti mengganti Gibran. Disodorkannya Puan Maharani, disodorkannya AHY, disodorkannya Anies Baswedan. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Bapak nggak sodorkan diri sendiri? AHY kerja itu, Pak. Puan Maharani punya kerja, Bapak kan nggak ada kerja. Maunya Bapak berpikir dong, boro-boro mikirkan si Anies, gua aja nggak kerja, gitu dong. Terlalu pengertian Bapak sama pengangguran yang lain. Ada-ada aja sih Bapak. Aduh. Jadi begini, ya kan? Sekarang kita berbicara etik dulu ya, etika ya sebelum kita berbicara kemungkinan-kemungkinan. Nah, sekarang begini, Bapak Prabowo ingat ya, Bapak Prabowo pernah dalam satu testimoni ketika di dalam ruang Menteri Pertahanan apa dibilangnya? Ya, saya masih ingat di ruangan inilah saya dipecat, tapi di ruangan ini juga saya dimuliakan. Dan ingat, Bapak Mahfud MD yang memuliakan Bapak Prabowo kala itu 2019 adalah Bapak Jokowi, bukan Menko Polhukam. Walaupun pada saat itu beliau ada di bawah Bapak. Kan begitu, tapi yang memuliakan Bapak Prabowo adalah Bapak Joko Widodo. Makanya ya tidak masuk akal. Logikanya begini. Yang mengangkat Bapak Prabowo jadi Menteri Pertahanan itu Bapak Joko Widodo. Yang mengangkat Bapak Prabowo dari Letjen menjadi Jenderal Bintang 4 itu juga Bapak Joko Widodo. Sekarang begini, kali-kalinya di mana orang yang sudah mengangkat Bapak Joko Widodo Bapak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, menjadi Jenderal Bintang 4, setelah itu menjadi presiden, di endorse ya. Coba logika mana? Masuk akal nggak? Ya, mana lebih pilih Bapak Prabowo, omongannya para forum purnawirawan atau omongannya dari hati dirinya sendiri? Percuma, Sunarko ngomong percuma, ya. Setelah itu semua jenderal-jenderal yang tanda tangan itu percuma ngomong sama Bapak Prabowo. Karena apa? Beliau adalah seorang kesatria. Beliau akan selalu ingat siapa yang paling berjasa di dalam kehidupannya. Bapak Jokowi, bukan Sunarko. Udah bikin apa Sunarko? Lo nggak bisa begitu, Bung. Berarti artinya Bapak Prabowo berarti melupakan jasa-jasa Sunarko waktu mendukung dulu. Sekarang kan begini, ya kenapa Sunarko begitu? Kenapa jenderal purnawirawan yang lainnya ya tergabung dalam forum purnawirawan seperti itu? Intinya satu aja, nggak kebagian jabatan. Karena apa? Salah perhitungan. Yang didukung yang kalah. Salah sendiri, kenapa dukung capres kalah? Kalah apa? Jadi ya usah aku ngeliat tingkah kelaku orang ini semua. Tumben kau pakai sedotan, Pung. Terhalang sama kumis ini aku. Jadi pakai sedotan aku jadinya. Begitu Bapak Mahfud MD, ya. Nah, ini mumpung ingat. Kadang-kadang ngeluh bawa, ya kan. Jadi Opung Parbela bersama YouTuber Nusantara ditemani Bapak Mahfud MD akan ke IKN. Kemarin kau bilang sama Sunarko, sekarang sama Mahfud MD.
Mana yang betul ini, Bung? Nggak jadi katanya, nggak jadi dia, nggak jadi. Kenapa nggak jadi, Bung? Karena ada Bapak Jokowi. Jadi Opung Parbelak dan juga YouTuber Nusantara ya mengingatkan kembali bahwasanya kita akan berangkat bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo bulan Agustus ke IKN. Ya, jadi untuk teman-teman Opung Parbelak dan juga teman-teman YouTuber Nusantara, bagi kalian yang ingin ikut ya, ingin hadir di acara tersebut ya, itu terserah kalian ya. Yang penting kalian boleh ikut dengan kami, tapi pikirkan sendiri ya, bagaimana tiketnya, cara keberangkatannya, makannya, hotelnya, transportasinya, semuanya kalian urus sendiri, nggak ada urusan kami. Kejam kali pun, sedangkan kami aja nggak bisa terurus diri kami sendiri. Kami aja sekarang lagi berusaha ini, pusing kami mikirkan tiket. Tapi itulah, ya kan, selalu kami dibilang buzzer. Sedangkan untuk tiket aja kami masih mikir-mikir, masih nyari-nyari. Kan begitu, ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin bertemu dengan kami, ya di sana punya momen yang indah, punya momen yang spesial bersama-sama dengan YouTuber Nusantara dan Bapak Joko Widodo ada di IKN, silakan. Tapi ingat ya, garis bawahi, semuanya kalian yang atur sendiri, kalian urus sendiri. Jangan pernah tanya-tanya sama Opung Parbelak, sama teman-teman YouTuber Nusantara, Opung Parbelak bagaimana caranya? Nggak tahu aku, suka hati kalian. Ya, nah karena kita fokus ya, mau fokus untuk syuting di area IKN ya. Dan juga bagi teman-teman yang masih ingin berkontribusi terhadap keberangkatan Opung Parbelak ke IKN, di sebelah kanan ada nomor rekening dan di sebelah kiri ada nomor WA. Itu dia ya, silakan. Dan bagi teman-teman yang sudah berkontribusi besar kecilnya, kami ucapkan terima kasih banyak. Itu adalah sebuah penghargaan yang luar biasa buat kami. Kami hanya bisa mendoakan ya, supaya Tuhan Yang Maha Esa dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kelimpahan kepada kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin, diberikan kesehatan dan juga umur panjang ya. Jadi sekali lagi ingat ya, kita akan berangkat bersama dengan Bapak Joko Widodo, bukan Mahfud MD ataupun Sunarko. Oke? Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelak kasih fakta, Agrifan Nani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa. Jadi kita berbicara etik dulu, nggak akan mungkin ya seorang Bapak Prabowo ya akan memakzulkan Gibran ya secara moral saja, secara hati ya. Kalau udah kita lihat bagaimana jasa bapaknya kepada kita, masa mau kita zulimi anaknya? Enggak lah. Kan begitu ya, enggak seperti itu ya. Sekarang begini ya, aku udah jelaskan sama kalian dari kemarin ya. Kalau di dalam lingkaran antara Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo ini ya, yang pertama ada para pencinta Jokowi, ya kan begitu. Yang kedua ada pencinta Bapak Prabowo, kan begitu. Dan yang ketiga itu ada pencinta Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi. Kan begitu. Ini golongan paling besar, kan begitu. Nah, orang kalau pencinta Bapak Joko Widodo akan dengan gampangnya mencintai Bapak Prabowo. Itu dia. Nah, ya karena apa? Karena Bapak Jokowi sudah bukan mendelegasikan, sudah mempercayakan ya,
sudah mempercayakan atau memberikan kepercayaan kepada Bapak Prabowo sebagai presiden yang mampu melanjutkan program-program beliau, kan begitu. Nah, masalahnya ya di kalangan Bapak Prabowo sendiri ya itu ada orang yang cinta pada Bapak Prabowo tapi dia nggak cinta sama Bapak Joko Widodo. Gitu loh. Ya, kita bisa lihat bagaimana. Sekarang aku baru nonton live-nya biar tahu kalian ya. Sekarang para pendukung Prabowo ya yang menamakan dirinya pendukung Prabowo, sekarang udah teriak-teriak termul, ternak Mulyono. Nah, yang jadi masalahnya kelompok kecil ini, kalau aku bilang ini kelompok kecil karena sebagian besar ya pencinta Bapak Prabowo ini juga bisa mencintai Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena mereka juga melihat bagaimana totalitas dari seorang Bapak Joko Widodo ya mengantarkan Bapak Prabowo menjadi presiden di negara kita. Nah, masalahnya ya ada seonggok manusia tersebar sekarang di TikTok, di YouTube ya. Mereka itu menamakan dirinya ya pendukung Prabowo ya. Tapi mereka di waktu yang bersamaan mereka membenci Bapak Joko Widodo. Sehingga kami ini dikatakan ternak Mulyono. Ku bilang sama kalian, pernah ada satu orang YouTuber, ya kan? Gabung ke YouTuber Nusantara. Kan begitu, ya. Kita maunya di dalam YouTuber Nusantara itu harus kita pastikan ya bahwasanya di dalam YouTuber Nusantara itu dipastikan semuanya itu mendukung pemerintahan yang sah dan juga mendukung orang-orang baik, kan begitu. Nah, ini orang mendukung Bapak Joko Widodo, cinta sama Bapak Joko Widodo, tapi selalu komentar-komentar keras, kritik-kritik keras dan juga tendensinya itu negatif menyerang Bapak Prabowo. Akhirnya kami keluarkan. Karena apa? Kami nggak mau terpecah. Kami keluarkan itu biar tahu kalian. Kami nggak penting kehilangan anggota walaupun jutaan followernya nggak penting. Yang penting bagi kami ya adalah barisan orang-orang yang betul-betul concern terhadap pemerintahan ya, dan juga kita itu betul-betul concern ya membela orang-orang yang pernah berjasa terhadap bangsa ini dan tetap konsisten sampai saat ini. Kan begitu. Nah, I'm sorry to say untuk bapak-bapak purnawirawan yang tergabung di dalam forum purnawirawan, kalian memang pernah berjasa kemarin waktu tugas. Nah, sekarang sorry lah dulu. Sorry. Kan begitu, ya kan? Nah, ini akan ada ya orang-orang yang memanfaatkan situasi ini atau bahkan menghasut ya baik dari kelompok pencinta Bapak Jokowi atau kelompok dari pencinta Bapak Prabowo akan berusaha membenturkan yang dua ini. Kerjaan siapa itu? Itu adalah kerjaan dari orang-orang yang tidak menginginkan terjadinya rekonsiliasi antara anak-anak bangsa. Jadi kalau kalian melihat bagaimana ya seorang Mahfud MD berusaha untuk membenturkan Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo, berarti dia punya misi ya untuk menghancurkan rekonsiliasi yang terjadi sesama anak bangsa. Kalau kalian melihat ada orang-orang yang ingin berusaha menjelek-jelekan Bapak Prabowo, menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo, menjelek-jelekan orang yang pernah berjasa terhadap bangsa ini, ya, itu artinya mereka adalah para pengkhianat yang sesungguhnya. Kan begitu. Sekarang begini, ya, logikanya. Orang atau bangsa mana yang menginginkan kehancuran dari bangsanya sendiri? Pasti pengkhianat. Makanya Bapak Mahfud, ya, gak usah bikin statement-statement yang menyesatkan. Kau kan tahu undang-undang kan? Tahu lah. Udah pasti lebih tahu daripada Hukum Parbella. Ya kan? Sekarang kalau bicara tentang konstitusi, ya, seorang presiden, wakil presiden bisa dimaksudkan ketika ya ada tindak pidana berat, ya, pengkhianatan terhadap negara. Setelah itu ada tindakan asusila, kan begitu. Dari semuanya atau dari sekian banyak kriteria, ya,
Mas Gibran wakil presiden kita masuk ke mana? Aku nggak tahu ya, Mahfud MD ini gara-gara apa? Apa sakit hati dia nggak jadi wapres itu? Kayak mana lah, orang udah ingin berangan-angan tinggi kan? Udah 2 kali dikecewakan. Kemarin 2019 dikecewakan dia, ya, karena sempat Bapak Joko Widodo ngundang dia pakai baju warna putih. Nggak taunya yang dijadikan wakil presiden waktu itu Maruf Amin. Aduh. Harusnya di situ pun juga sebetulnya Bapak Mahfud MD juga harusnya sadar diri. Karena apa? 2014 Bapak mendukung Prabowo kan, bukan mendukung Bapak Joko Widodo kan? Ya, harusnya Anda itu dengan kesatria 2019 menolak ketika Anda itu dipilih menjadi calon wakil presiden. Karena apa? Anda harus bilang, harus katakan, ya kan, minta maaf, saya sepertinya tidak bisa untuk dijadikan wakil presiden karena saya kemarin berada di pihak yang berseberangan. Ini enggak sampai hari H pelantikan mengharap aja. Mengharap. Nah, begitu tahu bahwasanya PDIP mengusung dia menjadi wakil presiden, langsung dicaploknya kesempatan itu. Nggak dihitungi, nggak dikalkulasinya dulu. Nggak dikalkulasinya dulu. Tahu kalian di Pulau Madura sendiri, Madura tempat dia, kampung dia, yang menang Bapak Prabowo. Bukan 03, yang menang 02. Kadang-kadang begini, kita ngaku-ngaku, ya kan, kampung kita di sini, kampung kita di situ, kampung kita di sini, kampung kita di situ. Tapi karena masyarakat tidak menerima atau tidak merasakan manfaat daripada jabatan yang diterimanya selama dia menjabat, akhirnya apa? Pupus sudah. Kan begitu? Coba perhatikan Kang Deddy Mulyadi, ya. Beliau 2 periode menjadi Bupati Purwakarta, ya. Setelah itu menjadi anggota DPR RI. Karena beliau itu memberi dampak bukan cuma kepada Bupati Purwakarta, kepada masyarakat Purwakarta, tapi dia memberikan perhatian kepada masyarakat Subang, masyarakat Bandung, masyarakat Tasik, masyarakat Cirebon, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ya, ketika beliau mencalonkan diri jadi gubernur, ya, nyatalah dukungan masyarakat terhadap dia. Karena apa? Karena ya dia sudah berbuat gitu loh. Ya coba Purwakarta bagaimana? Ya, bilang sama kalian, Opung Parbelak asli di Purwakarta. Ya abi 3 tahun ya, 3 tahun tinggal di daerah Purwakarta. Tuh di daerah Maracang. Daerah Maracang. Lain nggak bohong, Opung makan lain nggak waduh lah tuh. Ini beneran, nggak bohong-bohongan. Beneran. Opung Parbelak tahu bagaimana Purwakarta zaman dulu, gitu loh. Bisa dikatakan dia nggak terlalu maju lah. Begitu Opung Parbelak beberapa tahun yang lalu, ya, pergi ke daerah Purwakarta. Hah? Kaget aku. Berarti begini, luar biasa juga ini yang dibikin Kang Deddy Mulyadi. Kan begitu. Udah aku bilang, ya kan. Nah, ketika dia mencalonkan diri jadi gubernur, hampir 100% orang Purwakarta merasa bahwasanya Bapak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi sudah berbuat. Nah, ngapain kita pilih yang lain? Kita pilih dong dari kampung sendiri. Itu baru namanya tokoh. Kan begitu, dicintai masyarakat, baik di kampung orang atau di kampung sendiri. Ini di kampung sendiri kalah. Sedangkan si Ganjar di Purworejo kalah. Peralat, Pung. Bukan Purworejo, Pung. Purworejo, Pung, Purworejo. Bukan Purworejo. Ya, itu dia. Jadi sekarang begini, Pak Mahfud, ya tunjukkan dulu kok kredibilitasmu sebagai seorang pemimpin. Kau pernah memimpin sebuah Kemenko, ya. Kau pernah juga memimpin sebuah MK. Tapi ketika berbicara memimpin suatu daerah, itu nggak sama, bro. Nggak sama. Karena apa? Yang kau emban itu, ya, nantinya adalah kesejahteraan mereka. Nah, mereka aja nggak yakin samamu.
Apalagi yang di provinsi lain, pantasan lah dapat 16%. Ya kan? Mahfud MD enggak ya, Mahfud MD kalah di kampungnya. Ganjar Pranowo kalah di kampungnya. Otomatis mereka ini berdua adalah gabungan orang-orang yang kalah di negeri sendiri. Sekarang mau bikin statement lagi memakzulkan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Bagus-bagus lah, sedangkan kau kalau misalnya dipilih jadi gubernur belum tentu menang. 16%. Gaya selangit. Aku masih ingat ini orang yang ngejek-ngejek kemarin itu. Ya, kemarin kan ada peristiwa. Ya, peristiwa supir truk ugal-ugalan. Ya kan? Supir truk ugal-ugalan sehingga menimbulkan kecelakaan yang memakan banyak korban jiwa waktu itu. Nah, ini Bapak Mahfud MD yang terhormat waktu pada masanya. Terhormat pada masanya, sekarang nggak terhormat lagi dia. Iya kan? Pernah memberikan ejekan kepada Bapak Gibran Raka Buming Raka, supir truk ugal-ugalan. Kalau supir truk ugal-ugalan, tabrak kiri, tabrak kanan, menyebabkan kecelakaan, nggak nyampe sampai tujuan. Ini buktinya nyampe kok sampai tujuan. Udah ketahuan kan? Yang ugal-ugalan Bapak Gibran atau Bapak kan? Berarti yang ugal-ugalan Bapak, nggak nyampe ke tujuan. Oh, udah lama ya. Memang susah. Kalau semua pernyataan-pernyataan dasarnya itu cuma sakit hati. Susah, Bapak inilah contohnya. Aduh, ya tolonglah sebagai orang yang berpendidikan, sebagai mantan ketua MK, mantan Menko Polhukam, dan mantan Wapres, dan juga mantan yang nggak jadi Wapres, yang cerdas lah bikin statement. Kan begitu, dan minta maaf ya kepada Bapak Sunarko dan lain-lain, sekali lagi kukatakan, pemakzulan kalian gagal total. Sekarang perhatikan kalian dulu, DPR nggak respon. Bapak Prabowo apa lagi? Sampai sekarang bahkan Bapak Prabowo mengatakan dia kan, bahwasanya dia tetap solid kepada Bapak Joko Widodo, masih tetap bersahabat. Dan dia masih sering sampai sekarang itu bertanya jawab mengenai keadaan, situasi, dan juga pembangunan di bangsa ini. Kan begitu. Itu artinya apa? Cerminan dari hubungan Bapak Prabowo dan dengan Bapak Joko Widodo itu juga lah, seperti itu juga lah ya keadaan atau situasi hubungan antara Bapak Prabowo dengan Bapak Gibran. Kan begitu. Nah, kemarin biar tahu kalian, Amin Rais mengatakan apa? Ya, kita yakin bahwasanya nggak begitu. Nggak begitu. Kalau dia ngomongnya begini, jadi Bapak Prabowo sebaiknya membuang semua menteri-menteri bawaan Bapak Joko Widodo alias Mulyono, supaya tingkat kepercayaan publik terhadap Bapak Prabowo semakin meningkat. Kan begitu kan? Berharap ada reshuffle. Begitu juga Purnawirawan ya. Purnawirawan itu dalam item kalau nggak salah nomor 3 itu mengatakan bahwasannya mereka mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Gibran, tapi menteri-menteri yang ada kaitannya dengan Joko Widodo harusnya di reshuffle. Sampai sekarang nggak ada reshuffle tuh. Jadi dari 8 petisi itu, mana rupanya satu pun nggak ada yang terlaksana, satu pun tidak ada yang bisa dieksekusi. Nggak berfaedah, sia-sia. Sia-sia ku korban selama. Aduh ya. Mau kalian bergerak sendiri-sendiri, mau kalian bergerak bergabungan,
antara kalian dengan TPUA sia-sia. Sia-sia. Bapak mau masuk penjara sekali lagi, Pak Sunarko. Walaupun sebulan kan yang penting ya, apa namanya statusnya residivis. Aduh, sudahlah Pak. Bapak udah tua, ya kan Pak Narko? Mana Pak Narko? Pak Narko? Oh ini dia. Kemana aja Bapak? Di sini Pak, nanggung satu video lagi ya. Bapak lebih bagus, ya Bapak fokus sama keluarga Pak. Karena Bapak paksakan juga kayaknya Bapak nggak ada gunanya juga untuk bangsa ini Pak. Sakit kuping Pak, ribut kali Bapak. Masa dibilang kemarin katanya kita lebih baik dipimpin monyet daripada Gibran. Pak, Bapak itu menghina ciptaan Tuhan loh Pak. Iya kan? Bukannya itu juga lagi, Bapak itu sedang menghina pemimpin negara bangsa ini. Ya kan begitu? Ya, coba. Aku agak penasaran juga ini. Kira-kira ada nggak yang mengusut si Sunarko ini? Ya, kita kan nggak tahu juga ya kan. Kadang-kadang senyap sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ada yang ngusut. Aduh. Ya, jadi itulah dulu dari Bung Parbenak ya. Kalian tenang saja. Tidak akan ada perpecahan antara Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran. Dan saya juga mendapatkan informasi yang terbaik ya, A1. Ini pasti A1 ini. Kan begitu ya. Bahwasanya sampai saat ini Bapak Prabowo masih menaruh kepercayaannya kepada Bapak Gibran dan juga Bapak Joko Widodo. Meskipun ada pihak-pihak baik di luar dari lingkaran Bapak Prabowo ataupun di dalam lingkaran Bapak Prabowo ya yang mencoba-coba untuk membuat jarak antara Bapak Prabowo dan Bapak Joko Widodo, tapi Bapak Prabowo masih komitmen dengan sikapnya yang semula, yaitu mempertahankan silaturahmi dan juga mempertahankan persahabatan antara beliau dengan Bapak Joko Widodo. Oke? Jadi itu dulu dari Bung Parbenak. Salam NKRI harga. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.